Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan ridhonya kita bisa berkesempatan untuk membuat video pada mata kuliah kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang teori perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Muhammad Sahril Tanjung sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Rizka Triswandari sebagai pemateri kedua. Lalu saya sendiri, Novita Yudia Nabila, sebagai pemateri ketiga. Pemateri keempat akan diisi oleh Alvina Amiratun Nasihah, dan pemateri terakhir yakni Lestia Iriani Azhara. Langsung saja kami persilakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari perusahaan dan juga tujuan didirikannya perusahaan tersebut. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi, yang mana guna dari hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomis dari masyarakat. Dalam perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, sumber daya alam, yang pastinya harus memiliki modal dan juga harus memiliki skill kewirausahaan. Definisi dari perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang mengemukakan bahwa perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah NKRI yang berjalan dengan tujuan untuk mencari laba. Nah, yang kedua, tujuan dari perusahaan adalah untuk mencari keuntungan, yang mana di sisi lain mereka juga harus memberikan kemanfaatan umum, baik berupa barang maupun jasa, yang bermutu tinggi dan juga bernilai. Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja ataupun buruh harus memberikan upah ataupun imbalan kepada pekerja yang sesuai dengan kinerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Triswandari akan menjelaskan teori perusahaan neoklasik. Teori neoklasik dimulai oleh George Habord dengan menitik beratkan analisisnya pada ekonomi neoklasik. Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh perusahaan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas antar negara. Ekonomi neoklasik adalah teori luas yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi, penetapan harga, dan konsumsi barang dan jasa. Itu muncul di sekitar tahun 1900 untuk bersaing dengan teori-teori ekonomi klasik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Yudia Nabila sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan tentang teori perusahaan biaya transaksi. Secara ringkas, biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran atau exchange. Jadi biaya transaksi ini yakni biaya yang dikeluarkan untuk proses terjadinya transaksi dari negosiasi, pengukuran sampai terjadinya pertukaran. Sedangkan menurut buruh, biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan 3 kategori yang lebih luas, yaitu yang pertama biaya pencarian dan informasi, yang kedua biaya negosiasi dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan yang terakhir biaya pengawasan, pemaksaan, dan pemenuhan atau pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang teori perusahaan keagenan. Maksud dari teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau yang disebut dengan pemegang saham dengan manajemen.
Manajemen adalah agen, ditunjuk oleh pemegang saham atau yang disebut dengan prinsipal untuk diberi tugas dan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Teori keagenan atau teori agensi muncul ketika pemegang saham memperkerjakan pihak lain untuk mengelola perusahaannya. Contoh teori agensi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti seorang pengusaha warnet yang tidak bisa mengelola dan menjaga warnet yang dimilikinya karena kesibukannya. Pemilik warnet yang disebut dengan prinsipal kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola warnetnya, menjaganya siang malam. Orang yang ditunjuk adalah bertindak sebagai agen dari pemilik warnet. Sebagai orang yang disuruh, agen punya wewenang mengelola warnet. Agen akan mendapatkan imbalan atau gaji, dan dia bertanggung jawab kepada pemilik warnetnya atau bosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi teori perusahaan. Terdapat 5 tahapan evaluasi perusahaan dalam operasi internasional. 1. Perusahaan internasional. 2. Perusahaan multinasional. 3. Perusahaan global. 4. Perusahaan transnasional. 5. Perusahaan domestik. 1. Perusahaan internasional. Perusahaan mulai mengembangkan kegiatannya ke luar negeri, termasuk kegiatan pemasaran, pengembangan pabrik, dan kegiatan lainnya. Walaupun kegiatannya sudah berkembang ke luar negeri, akan tetapi pada tahap ini perusahaan masih etnosentris atau berorientasi dalam negeri sebagai orientasi dasarnya, dan fokusnya masih tetap pada pasar dalam negeri. 2. Perusahaan multinasional. Apabila sebuah perusahaan sudah memulai memutuskan untuk memberikan respons terhadap perbedaan pasar, maka perusahaan itu telah beranjak menjadi perusahaan multinasional. 3. Perusahaan global. Perusahaan global memfokuskan pada pasar dan sumber daya global dari dalam negeri atau salah satu negara lain untuk memasok pasar ini, atau akan memfokuskan pada pasar domestik dan sumber daya dari dunia untuk memasok saluran distribusi domestik. 4. Perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional yang merupakan perusahaan dunia yang terpadu yang menghubungkan sumber daya global dengan pasar global dan membuat laba. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.